بسبب العناية، وأشكر أن من علينا بالإيمان مجد بالأنبياء والأولياء بأسرار الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سبل له الملك وهو في ظهر أبي سوري وعلى آله وصحبه وتابعين في سبيل نوري. Amma ba'du. Ketika dibacakan manaqib wali, Allah Ta'ala turunkan rahmat bagi orang yang membaca dan bagi orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwasanya Datuk Kalampayan dan Habib Soleh Tanggul adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan acara semacam malam hari ini kita mengharap kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Nabi Muhammad, dan mendapatkan berkat daripada wali-wali yang kita hauli pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Adalah Al-Habib Saleh bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Beliau dilahirkan di kota Hadramaut. Asalnya beliau lahir di kota Hadramaut, yang mana beliau tumbuh besar dengan pasangan orang tua yang soleh dan juga solehah. Ayahanda beliau bernama Muhsin Al-Hamid atau diberi gelar dengan Al-Bakri Al-Hamid. Kemudian ibunda beliau yang solehah Syarifah Aisyah, yang mana keduanya mendidik daripada Habib Saleh Al-Hamid dengan didikan yang sangatlah luar biasa. Apabila masalah dunia, mereka tidak pernah mempermasalahkannya. Akan tetapi apabila masalah akhirat, seperti seorang anak meninggalkan sholat, maka kedua orang tua beliau luar biasa khawatirnya. Inilah keluarga-keluarga para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Bahkan kita pernah mendengar daripada cerita Habib Muhammad bin Mundir Al-Musawwa, yang mana ketika beliau, ayahanda beliau yang bernama Habib Mundir Al-Musawwa, mempunyai mobil yang mewah, yang mana mobilnya itu ada tanda kayak besi itu di mukanya menandakan mobil mewah. Ternyata karena Habib Muhammad ini masih kekanakan, dipatasin tanda nang kemewahan daripada mobil tadi. Padanya jamaah abut, artinya hilang daripada kemewahan itu mobil apabila besinya itu, tandanya itu dicabut. Akan tetapi setelah dikhabarkan kepada Habib Mundir Al-Musawwa, ternyata beliau tidak mempermasalahkannya. Ini dari segi dunia. Akan tetapi kata beliau, ketika aku melandau bangun subuh, disitulah diketahui oleh ayahanda Habib Mundir Al-Musawwa, barulah cemas khawatir, bahkan beliau marah dengan anaknya karena melandau subuh. Nah, ini mereka mempermasalahkan apabila seorang anak tertinggal dari segi akhirat, barulah mereka permasalahkan dan mereka khawatirkan. Pada akhirnya anaknya pun terdidik mengutamakan akhirat daripada dunia. Maka kita berdoa mudah-mudahan anak kita pun juga seperti demikian, soleh dan solehah, mengutamakan akhirat daripada dunia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada umur 26 tahun, Al-Habib Saleh bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, beliau hijrah ke Indonesia, yang mana beliau menemui daripada keluarga-keluarga beliau yang ada di Indonesia, di antaranya di Lumajang, dan pada akhirnya beliau bersinggah terakhir di Jember. Di Jember inilah beliau banyak menuntut ilmu agama dan mengambil keberkahan. Di antaranya beliau dari Jember itu ke Gresik menimba ilmu agama dengan Al-Habib Abu Bakar As-Segaf sahib Gresik. Kemudian Al-Habib Abu Bakar sahib Gresik As-Segaf, beliau memerintahkan kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid atau Habib Soleh Tanggul untuk beruzlah, untuk tidak bercampur dengan manusia, melainkan yang pentingnya saja. Akan tetapi tetap yang penting ataupun tidak penting tetap disuruhkan uzlah, berkhalwat dalam kamar saja selama 3 tahun. Pada akhirnya sudah sempurna 3 tahun beliau berkhalwat, beruzlah, menjauhi daripada pergaulan dunia, pergaulan dengan manusia. Pada akhirnya datanglah Al-Habib Abu Bakar As-Segaf sahib Gresik untuk memberikan isyarat Habib Saleh Al-Hamid keluar dari kamar khalwatnya. Dari situlah
barulah beliau menyuruhkan kepada Habib Soleh Al-Hamid untuk mandi. Untuk mandi bersih diri, kemudian setelah itu dipakaikan kepada Habib Soleh oleh Abu Bakar Al-Siddiq dengan pakaian ulama, dengan gamis, dan diijazahkan surban. Pada akhirnya surban itulah yang dipakai selalu oleh Habib Soleh Tanggul, yang mana besok hari adalah haul akbarnya. Kita pada malam hari ini pun menghauli beliau, mudah-mudahan mendapatkan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Beliau dikenal dengan doa yang paling mustajab. Bahkan dikatakan kabul doa beliau melebihi daripada kilat. Bahkan ketika abah guru kita sekumpul Martapura yang diriwayatkan dan diceritakan oleh guru kami di Darussalam, pernah beelang kepada Habib Soleh Tanggul ini semasa hidup, semasa beliau tua. Biasanya abah guru bersama guru Badrudin itu ketujuh banar meelangi wali-wali yang masih hidup ataupun wali-wali yang sudah wafat. Sehingga beliau sampai kepada Habib Soleh Tanggul. Berombongan ini kan umum juga pembicaranya. Tapi setelah pulang daripada rumah Habib Soleh, abah guru ketinggalan sapu tangan. Pada akhirnya nengaran ketinggalan sapu tangan, ada mau berombongan pulang mau balik. Sidin aja soronganan, balik ke rumah Habib Soleh Tanggul. Disitulah bermacam-macam doa yang beliau panjatkan, yang beliau doakan untuk kemaslahatan abah guru kita sekumpul Martapura. Pada akhirnya doa Habib Soleh Tanggul dikabulkan untuk abah guru kita sekumpul. Inilah keberkahan-keberkahan kita duduk bersama orang wali ketika mereka masih hidup, ataupun kita duduk bersama para wali ketika mereka sudah wafat. Bagaimana duduk bersama para wali ketika mereka sudah wafat? Ialah yang pertama kita menghauli mereka di rumah-rumah kita. Yang kedua kita menziarahi kubur-kubur mereka. Bahkan kata para ulama, antara wali yang masih hidup dan wali yang sudah wafat, itu yang paling utama adalah wali yang sudah wafat. Kenapa? Karena mereka tidak ada lagi hubungan dengan dunia. Mereka tidak ada lagi hubungan dengan manusia. Hubungan mereka erat dan dekat dengan hadrat Allah dan Rasulullah SAW. Jadi apabila kita meminta melalui perantara mereka akan dikabulkan dengan berkat mereka yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Maka seyogianya kita selalu setiap kali kita ziarah berdoa agar diberikan sama dengan apa yang diberikan kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan kepada mereka? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yang mana bagi mereka itu tidak manfaat harta, tidak manfaat juga anak dan durian, akan tapi yang bermanfaat bagi mereka ialah qalbin salim, hati yang selamat. Jadi kita minta hati yang selamat. Hati para wali itu mereka diangkat menjadi wali. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ma wasaltu ilallah bi qiyami lailin wa siyami naharin walakin wasaltu ilallah bi tawadhu' wa salamatis sadar wal karam. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukanlah aku naik pangkatku ke hadirat Allah sehingga aku dijadikan sebagai wali Allah dengan sebab aku sholat di tengah malam, atau dengan sebab banyaknya aku puasa di siang hari, melainkan aku wasil sampai ke hadirat Allah dengan sebab yang pertama bil karam, dengan sebab pemurah. Ya, tanda wali itu yang pertama kata Abah Guru pemurah dan tidak pemarah. Yang kedua adalah wa tawadhu', ialah rendah hati, tidak pernah membanggakan diri, tidak pernah membanggakan bahwasanya beliau lebih banyak amal ibadah daripada manusia yang lainnya. Kemudian yang ketiga wasalamatis sadar, selamatnya hati, qalbin salim, hati yang selamat daripada iri dengki, daripada sesuatu dendam kepada manusia yang lainnya. Maka dengan sebab tiga inilah, yang pertama pemurah tidak pemarah, kemudian yang kedua rendah hati, yang ketiga daripada selamat diri, maka mereka diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan juga diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pernah ada orang dari Mekah beelang kepada Habib Soleh Tanggul, alhamdulillah. Kemudian orang Mekah ini sudah berbulan-bulan berada di Indonesia, ingin pulang ke Mekah. Kemudian minta doa kepada Habib Soleh Tanggul. Beb, ulun minta doa supaya selamatan ulun sampai ke Banu Ulun di Mekah Al-Mukarramah. Ternyata beliau tidak langsung mendoakan, akan tetapi menulis sebuah surat.
Kemudian dilipat beliau, digulung beliau, diserahkan kepada orang yang minta doakan agar selamat di jalan. Akhirnya dipesani oleh Habib Soleh Tanggul, jangan dibuka ini tulisan, melainkan engkau sampai nanti ke Mekah Al-Mukarramah, ke Banu Eka. Pada akhirnya tidak dibuka sampai sehingga perjalanannya pun selamat tanpa ada pun halangan, tanpa ada pun hambatan. Sampai ke Mekah Al-Mukarramah, barulah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Habib Soleh Tanggul, jangan dibuka, melainkan sampai di Mekah. Ternyata setelah dibuka tulisannya simple saja, akan tetapi mengandung doa yang luar biasa, ialah semoga selamat di jalan. Itu aja doa beliau pakai tulisan Indonesia, tapi yang menulisnya adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan doa, bukan dengan tulisan Arab, dengan tulisan Indonesia, semoga selamat di jalan. Akhirnya yang minta doakan selamatan di jalan sampai ke Banuan di Mekah Al-Mukarramah, sampai ke tanah airnya di Mekah Al-Mukarramah. Inilah doa wali-wali Allah, tulisan wali-wali Allah. Makanya perlu kita irsyadu ustaz, petunjuk daripada guru-guru kita, petunjuk daripada ulama, petunjuk daripada para wali. Seandainya kita ingin memulai usaha kita, minta keberkahan daripada mereka, minta doa mereka, minta petunjuk mereka. Bagusnya ulun berjual panah guru, ujar guru, kau melihat bini kamu di penaksi, pang berjual make up aja merah bela gitu deh. Nah, jual merah bela. Walaupun dia mengarasi berjual sembako, berumuran bayar sembako, ada sing suksesan. Kenapa? Karena ujar guru tadi, kamu cukup apa jual make up aja. Jadi umpat ya, ujar sidin. Ujar sidin melihat kita mungkal badan, anak apa namanya, bini kamu nih, bina pegancang pada makan, bawa muka ujar rumah makan. Nah, olah rumah makan. Jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan dan petunjuk daripada peguruan. Nang datang ini belum pindah nyanyok, kemudian pindah tenggeng juga datang. Nah, ujar guru kamu cocok kamu jual jinet aja sudah. Jangan diasin yang haram, yang halal aja. Jadi walhasil perlu kita petunjuk daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita, apakah lagi wali Allah Subhanahu wa taala. Pernah Habib Soleh Tanggul ini mempunyai murid. Muridnya ini takjub dengan setiap kali Habib Soleh ini sering bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Jadi barang siapa yang hafal nama daripada Nabi Allah Khidir, maka akan diberikan syafaat dan selamat dalam kuburnya, tidak bakal disiksa dalam kubur. Kemarin tuh pembongkaran daripada makam Kiai Haji Muallim Syukur, kuburannya Guru Zuhdi di Taruk Tiram, itu 20 tahun lebih padahal dikuburkan sudah, akan tetapi jasad beliau masih utuh. Luar biasa, mungkin banyak amalan beliau mengetahui daripada nama Nabi Allah Khidir, kemudian amalan beliau tabarok yang menang daripada menegak daripada siksa kubur, akhirnya bisa wujud utuh, selamat daripada siksa kubur. Apakah lagi ngaran bian utuh, ngaran witan bian selamat, utuh bin selamat, maka insya Allah utuh dan selamat dalam kubur, dan kita selamatan dalam kubur berantakan, amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya ujar muridnya ngajak benar Habib Soleh Tanggul bertemuan dengan Nabi Allah Khidir. Bahkan ketika Nabi Allah Khidir memberikan kesempatan bagi Habib Soleh, minta apa akan dikabulkan, kata Nabi Allah Khidir. Tapi permintaan cuma satu aja. Muna kita ditunjuki seperti itu, permintaannya satu aja. Nah, ulun minta bebinian, langsung ditangkap itu aja ngabul. Atau ulun minta rumah, sebutin itu aja rumah aja ngabul. Ulun minta mobil aja ngabul. Tapi Habib Soleh Tanggul ketika ditawari oleh Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam, minta apa? Satu permintaan aja. Permintaan sidin adalah agar setiap kali ulun berdoa kabul. Nah, ini utamanya sudah. Jadi mau disebutin itu, setelahnya itu nak berdoa apa lagi kabul? Buktinya Habib Soleh Tanggul. Ini Nabi Allah Khidir, nama beliau siapa? Abul Abbas Balia bin Malkan Khidir alaihi salatu wassalam. Ini barang siapa yang hafal nama beliau akan dapat syafaat dan akan diselamatkan dalam kubur. Abul Abbas Balia bin Malkan Khidir alaihi salatu wassalam. Bahkan apabila ada anak-anak yang mati lamas, kemudian jenazahnya lambat diketemukan, maka hendaklah kita udak banyu nang di sungai tempat tinggal lamas itu, kemudian hadiahkan Fatihah kepada yang tukang jaga banyu yang diperintahkan oleh Allah, ialah Nabi Allah Khidir. Hadiahi Fatihah kepada Abul Abbas Balia bin Malkan Khidir alaihi salatu wassalam. Maka akan ditemukan itu ada karena bebulinik di mana, pada akhir disitulah jenazahnya bakalan ditemukan.
Jadi walhasil banyak kelebihan-kelebihan daripada Habib Soleh Tanggul. Ini murid ini anak mana bertamuan sama Nabi Allah Khidir. Ujar Nabi Allah Khidir, ujar Habib Soleh Tanggul. Kayaknya pemulaan yang datang ke rumah Hikam hari Jumat itulah Nabi Allah Khidir. Dikiranya Nabi Allah Khidir berpakaian rapi, pakai baju arasik, pakai kopiah Abdurrahman Setor, pakai tapi BHS. Ternyata menjelma dengan pakaian yang lusuh, kemudian berdebu kepalanya, menjadi pengemis. Mengetuk pintu rumah si murid ini, ternyata karena di pagi hari dia tidak mempunyai uang recehan. Pada akhirnya ditolaklah permintaan daripada orang yang minta-minta tadi. Kemudian pagi, siang, sore sampai ke malam, besok harinya beliau mengadu kepada Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul selalu tunggu mulai pagi, siang, sore sampai ke malam. Pada datang ke rumah Ulun. Ada jadi Habib Soleh Tanggul. Pemulaan datang ke rumah siapa? Ada, tapi pengemis. Nah itu dia Nabi Allah Khidir yang menjelma dan menyerupa bagaikan pengemis. Sempat dia memberikan sedekah, tidak sempat karena ulun merasa tidak mempunyai uang receh. Pada akhirnya ditolaklah kehadiran, datang Nabi Allah Khidir masuk ke dalam rumah ini. Makanya apabila ada orang minta sumbangan, usahakan ada duit receh paling tidak di rumah kita. Kita sediakan di samping lawang rumah kita agar nanti ada orang minta sumbangan, ada kita tolak. Seandainya ada duit gua, apakah yang kita berikan? Makanan, minuman, dan lain sebagainya, supaya tidak tertolak daripada orang yang minta-minta. Jadi walhasil banyak daripada fadilat, karomah, keberkahan daripada Habib Soleh Tanggul. Yang mana beliau mempunyai enam orang anak, salah satunya yang baru meninggal, Syarifah Fatimah atau Syarifah Fatmah, yang beliau diberikan anugerah oleh Allah, mata beliau tidak melihat. Jikalau kepada orang awam itu ada ujian, akan tapi bagi beliau itu adalah anugerah karena ujar beliau dosa terkurang. Karena kebanyakan dosa yang kita kerjakan di seluruh batang tubuh kita itu disebabkan dari mata kita turun ke hati lalu turun ke burung dada, ini burung dara. Lalu pada akhirnya tegangan tinggi gara-gara mata aja. Mata hati hendak, nah lalu tegangan tinggi ya, lagi konslet. Jadi walhasil mudah-mudahan kita kawat tunggal gamatan mengikuti kepemurahan Habib Soleh Tanggul, yang mana diantaranya beliau pemurah suka memberi kepada orang-orang yang minta sedekah. Bahkan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu kelebihan sering bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Pada akhirnya Habib Soleh Tanggul meninggal pada 9 Syawal, di bulan Syawal. Kemudian kita mahauli wali itu terserah aja tanggalnya, yang penting bulannya sama. Tapi ulun bingung ya kenapa semalam haul guru Zuhdi di kota Citra bulan Syawal. Lalu alasannya itu dikarenakan supaya bulan Ramadan haul guru Zuhdi di makam dan di Masjid Jami supaya terfokus di situ aja. Kata bagi-bagi di kota Citra. Lalu ada guru daripada ampunnya kota Citra menyuruhkan agar adakan haul guru Zuhdi pada bulan Syawal supaya tertuju, karena bulan Syawal orang ke kota Citra aja. Nah jadi walhasil itu ada hikmahnya berataan. Jadi kita kada uang mengualakan karena itu petunjuk daripada perguruan. Begitu juga Habib Husin luar Batang Jakarta, itu yang mana dikatakan oleh Abah Guru saking pengabulannya Habib Husin luar Batang Jakarta itu hanya di muara gerbangnya aja sudah dikabulkan doa. Apa aja yang kita minta baginya kita ziarah ke kuburnya. Nah itu Habib Husin luar Batang Jakarta, yang mana beliau meninggal waktu bujang, belum sempat berumah tangga, akan tetapi menjadi waliullah ta'ala karena beliau mengikuti amalan-amalan kai beliau. Akhirnya kai beliau diangkat menjadi wali. Si cucu ini karena mengobati amalan kai, akhirnya cucunya pun ikut diangkat menjadi wali. Kemudian lagi Boto Putih, awalnya bulan Syawal. Tahu Boto Putih? Boto Putih itu makam beliau di seberang kertak Jalan Raya Sunan Ampel. Wari langgar yang berwarna merah tua. Itu di dalamnya di sana terus di jalannya ada Habib Boto Putih. Yang mana orang yang ziarah ke sana ujar guru, wali-wali ini adalah bebuhan menteri-menterinya Allah. Ada nang menteri pendidikan, udah kita berdoa di sana minta ilmu akan diberikan. Ada yang menteri keuangan, udah kita berdoa melihat perantara beliau atau menghadiri haul beliau akan dijamin keuangan. Seperti diantaranya Sohibul Maulid.
Sahibu Simtud Durar, yang mana Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau suka mengamalkan maulid dan membagi-bagi makanan. Akhirnya beliau diberikan kekayaan yang luar biasa. Bahkan diberi gelar oleh para ulama Menteri Keuangan Allah Ta'ala. Jadi punya hendak diberikan keberkahan uang dan harta serta usaha, punya kawa menghadiri paling tidak mahauli di rumah-rumah kita haul Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi Sahibu Simtud Durar yang diadakan bulan Rabiul Akhir biasanya. Nah jadi itu pada akhirnya Boto Putih, siapa orang yang ziarah ke sana, ujar Guru Zuhdi, minta sugih, dengan berkat beliau akan disugihkan. Di antaranya artis ada yang pernah belum ketahui ziarah ke sana. Siapa? Yuni Sara. Nah itu mantannya Raffi Ahmad Bahari. Nah, itu pernah ziarah ke sana. Akan diberikan 3. Yang pertama adalah Jahus Syasih, orang yang ingin mendapatkan pangkat, maka hendaklah ziarah kepada beliau. Maka di antaranya para pemerintah yang ingin dipilih oleh rakyat, sebelum dipilih mereka berziarah kepada Habib Boto Putih. Kemudian yang kedua akan diberikan ilmu nafi', orang yang meminta ilmu yang bermanfaat di makam beliau, lewat perantara beliau akan dikabulkan. Yang ketiga wal karamul wasi', ialah kepemurahan yang luas. Artinya bakal disugihkan oleh Allah Ta'ala sugi hati, sugi ilmu, dan sugi harta. Yang pertama diberikan ilmu nafi', yang kedua jahus syasi', dan yang ketiga karamul wasi', ziarah ke makam Boto Putih. Boto Putih lah, lain tuli putih. Tuli putih itu sair bulan. Nah jadi banyak karamah-karamah wali-wali yang kita hauli pada bulan Syawal ini. Guru Kasyful Anwar itu kayak apa, pedatunya Guru Munawwar, yang mana beliau adalah pencetus Darussalam itu berkelas-kelas. Dulu Darussalam itu duduk kayak kita ini nanti majelisan oleh Syekh Ahmad dan Syekh Jamaluddin di sana di Martabua. Kemudian pimpinan yang ketiga di bawah asuhan Kiai Haji Kasyful Anwar itu berkelas-kelas. Yang mana ketika beliau tidak bisa memahamkan ilmu kepada para muridnya, beliau cukup cangang ke atas saja. Langsung ada yang memberikan kabar dan memberikan pahaman daripada guru beliau yang datang, pada akhirnya beliau bisa memahamkan kepada muridnya. Ketika ada orang yang datang, siapa saja santri misalkan, beliau cuma melihat muhanya aja, ikam cucuknya mengaji ilmu nahwu di sini, ikam cucuknya mengaji ilmu alat di sini, ikam cucuknya mengaji ilmu hitam di sini. Nah, aku sih melihat muha aja. Seperti itu juga para pengusaha yang datang ke rumah beliau, ikam cucuknya berjual sembako di sini, ikam cucuknya berjual diri, bukan mungkin berjual macam-macam diketahui oleh si. Nah inilah daripada kelebihan guru Kasyful Anwar, yang mana haul akbarnya malam Selasa akan datang. Malam ini bon kumpul, malam isuk tahu bon kampung Melayu lah. Kemudian malam Selasa haul akbarnya. Karena haul akbar di pagi hari tidak diadakan di makam Guru Kasyful Anwar, maka dipindah malam Selasa. Jadi punya ada kesempatan datang ke sana, karena orang yang hadir di hadapan wali yang masih hidup ataupun hadir di hadapan wali yang sudah wafat, kita menghadir haulnya, itu kelebihannya kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki adalah lebih banyak, lebih besar pahalanya daripada kita ikut berperang. Sampai-sampai batang tubuh kita terpotong-potong. Nah ini luar biasa, orang yang menghadir di haul wali saja pahalanya seperti demikian. Kita kan lagi peperangan bersama orang kafir, tapi pahalanya akan diberikan kepada kita apabila kita menghadiri haul wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang berbondong-bondong, aku dia tiket larang kalau habis oleh Tanggul, aku najar tiket larang ke haul Solo. Ada kawak ke Solo, nah ke Wong Solo, ada kan haulan, sama-sama Solo juga. Kemudian orang hakun mengeluarkan uang untuk menghadiri atau mengadakan acara seperti pada malam hari ini. Dan yang terlebih utama adalah haul pada tuan orang Kalimantan Selatan ialah Syekh Muhammad Arsyad Abdullah Al-Banjari. Ringkasnya saja, Datuk Kalampayan lagi dalam parut Mama Sidin yang bernama Aminah dan ayahanda beliau yang bernama Abdullah, diperlihatkan kejadian Lailatul Qadar. Berdoa mudahan anak yang dalam parutku ini ujian Mama Sidin menjadi orang alim dan juga zahid. Kemudian kenapa doa abah dan mama Datuk Kalampayan dikabulkan? Karena mereka ini pasangan yang soleh dan solehah, taat amat ibadah, dan selalu mencari rezeki yang halal. Akhirnya doa beliau dikabulkan. Dan apabila kita berdoa di makam daripada kuitan para wali Allah Ta'ala itu pun juga kita akan dikabulkan. Kita kebanyakannya ziarah ke makam walinya saja.
Seharusnya kita cari tahu di mana makam kuitannya. Itu padahal makam kuitan Datu Kalampay itu bukarakan dong Datu Kalampayan. Artinya desanya berbeda, Bang. Kita harus siapin sedikit, ada namanya desa Lokgabang. Tapi punya kau pagi, siang, sore aja dia ke sana. Punya malam, dihati-hatiakan kalau bina ada orang nang membawa pian ke Padang Sabat. Kalau di begalnya kan. Nah jadi walhasil jarang ke sana pian, pagi, siang, ataupun sore. Berdoa di makam kuitan wali, misalkan pian ke kuitannya Abah Guru di Karton, atau nang Mama Sidin di Sekumpul, nang parakan lawan makam Sidin di Wadah Bebinian, atau ziarah ke kuitan Habib Basiri, dari Pasana, ziarah ke makam beliau. Apa hikmahnya kita ziarah ke makam kuitan para wali? Kita berdoa, wahai wali, wahai kuitan wali, sebagaimana pian mendoakan anak pian jadi wali, doakan dua anak ulun kayak anak pian. Kada kawa jadi wali anak kita, barang jadi orang soleh. Kada kawa jadi orang soleh, paling kada meninggal karena sembahyang dan amal ibadah kewajiban. Itu tak hikmahnya. Jadi kuitan-kuitan para ulama atau di Banjarmasin lah ulun hati apa amal sini jadi kawa mau anak-anaknya menjadi orang alim. Ternyata waktu ziarah mereka berdoa di makam kuitan para wali, sebagaimana pian mendoakan anak pian menjadi wali, doakan dua anak ulun nak anak pian. Akhirnya dikabulkan Allah. Padahal orang tuanya orang tua biasa saja, bukan orang alim, bukan orang soleh, tapi melahirkan anak yang alim yang soleh karena mendoakan anak-anaknya di makam kuitan para wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahir Datu Kalampayan, itu beliau bulan Ramadan 4 bulan dalam kandungan. 5 bulan kemudian bulan Sopar barulah dilahirkan. Nah, jadi bulan Sopar itu bulan mulia. Jangan kita merasa hari naas. Oh hari Selasa hari naas. Oh bulan Sopar ini hari nak kada baik. Ibu udah dibala musibah anak kita lahir bulan Sopar. Kada. Bahkan diselamatinya berbeda dengan selamatan orang yang lahir pada bulan yang lain. Kalau orang lahir bulan Sopar, meriah tuh selamatannya. Bulan Rabiul awalnya karena Ba'ayun Maulid. Nah, ini luar biasa bulan Sopar. Bahkan haul milad atau ulang tahun Datu Kalampayan itu biasanya diadakan ketika haul Datu Marabahan. Karena Datu Marabahan itu wafat pada bulan Sopar, selajur miladnya Datu Kalampayan. Kemudian lagi semasa anak-anak belum umur 10 tahun. Beliau dikenal sebagai ahli lukisan, lukis pemandangan yang indah. Dilihat oleh Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah. Itu lukisan siapa? Oh, lukisannya anak Abdullah. Didatangilah anak Abdullah. Ternyata ini adalah Ja'far, lukisan Ja'far. Di nama Datu Kalampayan dulu Ja'far, lalu diganti menjadi Muhammad Al-Syarif. Lalu berizin kepada Abdullah untuk diminta Datu Kalampayan ini menjadi anak angkat di Kerajaan Banjar. Lalu diizinkan, akhirnya Datu Kalampayan hidup di Kerajaan Banjar. Ketika beliau berada di sana, terkejut bukan pengawal kerajaan karena waktu tidur terangkat badan Datu Kalampayan beberapa meter. Dirangkul, ditanya kenapa, ternyata sini anak diangkat orang naik ke atas langit. Ini menandakan beliau akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita, disekolahkanlah oleh Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah ke Mekah untuk menimba ilmu di sana sampai 30 tahun dengan dana APBD daripada Kesultanan Banjar. Kemudian pada akhirnya Abah Guru tuh biasanya luar biasa menghormati dan melayani kepada Guriyat Kerajaan Banjar. Buan Antung, Buan Gusti. Kenapa? Ulun ini jadi Buan Gusti, saya orang alim guru dan Habib juga kan yang melayani luar biasa. Kalau dia Abah Guru sahutannya berkat pada Tuan Ikam, bebuhan Kerajaan Banjar pada Tuanku alim. Karena Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah itu adalah keturunan daripada Pangeran Suryansa, yang mana dengan berkat jasa mereka menyekolahkan Datu Kalampayan sampai ke Mekah sehingga sampai menjadi orang alim. Maka bagus bagi kita bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang di dapur sekalian yang mendengarkan, kita misalkan udah bisain anak nang sekolah pesantren, tapi kita bisain keponakan nang sekolah pesantren, berikan ongkos dasarnya, dasarnya asrama, dasarnya menukar kitab, dasarnya menukar baju koko, sampai ini jadi orang alim. Maka ini amal ibadah karena pian pernah mengongkosinya, maka dapat juga pian sebagai marinanya pahala jariah dengan berkat pian mengongkosinya dulunya. Tuh Guru Kasul Anwar kan sakit sekolah, tapi ada di keraton itu Haji Alwi atau Haji Ahmad, lupa ulun lah. Itu rancak mengongkosi Guru Kasul, nggak menukarkan kitab. Akhirnya setiap kitab yang ditukarkan oleh Haji Ahmad atau Haji Alwi tadi ditulis di Guru Kasul, ini pemberian daripada haji dari keraton ini.
Pada akhirnya alim berkasbol dapat 2 pahala amal jariah kepada haji nang menungkakan kitab, baju koko dan kemaslahatan agama untuknya memudahkan menuntut ilmu agama. Dapat 2 amal jariahnya. Tunan Sahlini itu bisa keponakan alim nang sekolah di Mesir, nang mendanainya itu adalah Sahlini. Makanya walaupun dulu pakaiannya luar biasa terbuka aurat, berkat mengongkosi daripada kemanakannya nang sekolah di ilmu agama, bahkan hafal Al-Quran sampai ke Mesir jadi sekolahkan, akhirnya merubah keadaan daripada saat ini, akhirnya menutup aurat dan mendapatkan pasangan yang soleh. Awal hasil ada di keberkahan kita semasa hidup di dunia, berkat mengongkosi kemanakan, berkat mengongkosi orang kampung dan sekolah di ilmu agama, akhirnya akan diberikan keberkahan rezeki atas kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita berataan, hajat dunia dan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhirat dan keampunan daripada dosa dan kesalahan, nang garing disembuhkan, nang bisa penyakit dihilangkan daripada segala macam penyakit, nang bisa hutang dilunaskan daripada hutang-hutangnya, dan mudah-mudahan dihindarkan dari hutang yang mengandung riba, dan mudah-mudahan kita sugihan baratan, sugi hati, sugi ilmu, sugi harta, sehat afiat, kabul segala hajat, selamat dunia akhirat, terkumpul di dunia, terkumpul juga di akhirat, masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa niyyatun salihah bil hadratin Nabi. Sirat Nabi surat al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil ummi al-habibul qadril azim wa jawsal bajmain. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina liman shaykhina al-muallimina wa lidhil huquqi alaina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natashaqqa indaka bis shalah ala nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taqdiya hajatina ya maulana ya mujib ya hadir ya qit wa salika bil habib sallallahu alaihi wasallam taqdiya hajatina al muslimina qarib wa hajat الحاضر وحاجة الصحيح بيت keluarga فإنه لا يقضي حاجة أنت يا حي قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العنصر وتلين بها الصحف وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.